Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai kegiatan belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh salah satu ya. Baik Bu, sebelum memulai pembelajaran hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Jati. Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Alwa, Hadir Bu. Tian, Hadir. Kurniawan Jati sudah ya. Selanjutnya Aledinia, Hadir Bu. Anissa Sofa, Hadir Bu. Anda ada ya? Oke, baik. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Semoga kalian di masa-masa sulit, dalam masa pandemi, kita harus melaksanakan pembelajaran daring ya dengan terpaksa. Kita harus tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan dan menjalankan protokol kesehatan selama beraktivitas di luar rumah ataupun di dalam rumah. Hari ini kita akan belajar tentang unsur pembangun puisi. Nah, izinkan Ibu untuk share screen ya. Apakah sudah muncul? Kelihatan Bu. Udah Bu. Oh iya, baik. Jadi indikator pembelajaran untuk unsur pembangun puisi adalah yang pertama, menentukan unsur intrinsik gaya bahasa personifikasi dalam unsur pembangun teks puisi pada kumpulan puisi yang dibaca. Yang kedua, menganalisis unsur intrinsik gaya bahasa personifikasi dalam unsur pembangun teks puisi pada kumpulan puisi yang dibaca. Sebelum berperang. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan Karya W.S. Rendra. Tuhanku, wajahmu membayang di kota terbakar, dan firmanmu tergores di atas ribuan kuburan yang dangkal. Anak menangis kehilangan bapa, para sepi kehilangan lelakinya. Bukannya benih yang disebar di bumi subur ini, tapi bangkai dan wajah mati yang sia-sia. Apabila malam turun nanti, sempurnalah sudah warna dosa, dan Mesiu kembali lagi bicara. Waktu itu, Tuhanku, perkenankan aku membunuh, perkenankan aku menusukkan sangkurku. Malam dan wajahku adalah satu warna, dosa dan nafasku adalah satu udah. Tak ada lagi pilihan kecuali menyadari, biarpun bersama penyesalan. Apa yang bisa diucapkan oleh bibirku yang terjajah, sementara kulihat lenganmu yang capai mendekap bumi yang mengkhianatimu. Tuhanku, erat-eratku genggam senapanku, perkenankan aku membunuh, perkenankan aku menusukkan sangkurku.
video yang Ibu tampilkan tadi, ada yang bisa menyebutkan tidak teks apa yang dibaca? Puisi. Oh iya, Ya, bagus mati-mati sekali. suaranya. Ya, teks yang dibaca oleh seseorang tersebut adalah teks puisi. Sekarang, Ibu akan masuk ke dalam materi ya. Puisi adalah karya sastra yang membutuhkan tingkat berpikir dan daya imajinasi yang tinggi. Unsur puisi dibagi menjadi dua, yakni unsur intrinsik atau fisik dan unsur ekstrinsik atau unsur batin. Unsur batin sendiri menurut Damayanti adalah struktur yang terlihat dari puisi tersebut secara kasat mata. Unsur fisik puisi terdiri dari tipografi, diksi, imaji, gaya bahasa, kata konkret, dan rima atau irama. Kemudian, unsur batin adalah unsur yang membangun puisi dari dalam. Unsur ini tidak terlihat secara kasat mata, namun menjadi sumber sebagai ekspresi pengarang dalam menyampaikan gagasannya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke gaya bahasa. Salah satu dari unsur fisik dari unsur intrinsik pembangun puisi adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bahasa yang indah yang digunakan untuk meningkatkan efek dengan jalan memperkenalkan serta membandingkan sesuatu benda atau hal tertentu dengan hal lain yang lebih umum. Gaya bahasa itu terdapat 4 gaya. Yang pertama itu adalah gaya bahasa perbandingan, yang kedua adalah pertentangan, yang ketiga adalah pertautan, dan yang keempat adalah bahasa perulangan. Selanjutnya, kita akan berfokus pada gaya bahasa perbandingan personifikasi. Apa itu gaya bahasa personifikasi? Personifikasi berasal dari bahasa Latin, persona, dan fix. Gaya bahasa personifikasi adalah gaya bahasa perbandingan. Mengapa disebut demikian? Karena gaya bahasa personifikasi membandingkan antara sesuatu yang tidak bernyawa, bisa berupa benda mati atau ide-ide abstrak, dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat insani atau lazim dilakukan oleh manusia. Contohnya adalah larik puisi dari Sapardi Djoko Damono. Angin berbisik kepada daun jatuh yang tersangkut kabel telepon itu. Aku rindu, aku ingin mempermainkanmu. Angin adalah wujud mati. Kemudian dapat berbisik seperti sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Hal ini menunjukkan bahwa larik puisi di atas mengandung majas personifikasi. Apakah ada yang ditanyakan? Sekarang Ibu akan mengirimkan lembar kerja untuk didiskusikan ya. Kelompok pertama ada Salwa, Kurniawan Jati, dan juga Rian. Kemudian kelompok kedua itu ada Aledinia, Anissa Sofa, Dinda, dan juga Oke, sudah dikerjakan? Sudah saya Kalau sudah dikerjakan, nanti tolong kirimkan kembali hasilnya di link Google Form yang sudah Ibu sediakan ya. Baik, tunggu ya. Oke, sekarang Ibu lihat sudah mengirimkan ya dari perwakilan kelompok. Sekarang Ibu akan share screen jawaban. Sudah bisa teman-teman? Sudah, Bu. Oh ya, baik.
Ini hasil pekerjaan dari Salwa, Kurniawan, dan juga Rian ya. Sekarang Ibu minta kepada Salwa untuk membacakan hasil dari diskusinya. Salwa bisa menyebutkan pada bait keberapa, baris keberapa, dan bagaimana kutipan kalimat yang ditemukan terdapat gaya personifikasi. Pertama ditemukan pada bait ketiga baris pertama, kutipannya apabila malam turun nanti. Yang kedua, gaya bahasa personifikasi ditemukan bait ketiga baris ketiga, kutipannya Mesiu kembali lagi bicara. Analisis katanya Mesiu kembali lagi bicara pada kutipan di atas. Mesiu adalah sebuah bahan peledak dan merupakan benda mati yang kemudian mendapatkan tambahan. Kembali lagi bicara yang diibaratkan Mesiu dapat melakukan aktivitas bicara seperti manusia. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Salwa. Ini hasil diskusi dari Alaidenia, Maitri, dan juga Dinda. Alaidenia, silakan. Baik, Bu. Yang pertama, gaya bahasa personifikasi. Kutipan yang ditemukan itu pada bait kedua, baris keempat. Jiwaku menyanyikan tembang Mas Kemambang. Analisis kata yang ditemukan itu jiwa hal yang abstrak dan menyanyikan adalah suatu hal yang bersifat insani. Oleh karena itu, larik tersebut memiliki bahasa personifikasi. Dinda, bisa dilanjutkan? Baik. Oke. Gaya bahasa atau majelis personifikasi ada di bait ke-10 baris pertama, yaitu negara gaduh. Negara adalah kedaulatan yang tidak bernyawa, dan gaduh adalah aktivitas yang bersifat insani atau biasa dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, larik tersebut memiliki gaya bahasa personifikasi. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan untuk Mei. Kemudian yang ketiga ada gaya baris ke-1 yang berbunyi matahari yang merayap naik dari ufuk timur. Matahari yang merayap naik dari ufuk timur, mata benda tidak hidup, dan merayap adalah suatu hal yang bersifat insani atau biasa dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, larik tersebut memiliki gaya bahasa personifikasi karena pada larik diadatkan dapat merayap seperti manusia. Sudah. Untuk baris ketiga, 5 dan 6 bisa dibaca sendiri ya. Oke, sekarang Ibu akan melakukan evaluasi ya. Untuk lembar kerja kelompok 1 itu sudah benar. Terdapat 2 baris yang mengandung majelis personifikasi, yaitu pada bait ketiga. Selanjutnya untuk kelompok kedua itu sudah benar juga, terdapat 6 baris yang terdapat majelis personifikasi, yaitu pada bait kedua, ke-10, dan bait ke-14. Oke. Jadi, sekali lagi, puisi adalah sebuah karya sastra yang diciptakan dengan imajinasi yang tinggi. Puisi memiliki 2 unsur pembangun puisi, yaitu intrinsik atau fisik dan ekstrinsik atau batin. Pada unsur intrinsik terdapat gaya bahasa, dan salah satunya adalah gaya bahasa personifikasi, yaitu yang Ibu sebutkan tadi, satu gaya bahasa perbandingan yang meletakkan sifat insani untuk dibandingkan atau disamakan dengan benda-benda mati. Terima kasih anak-anak, semangat belajar ya. Baik. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Tetap semangat belajar, jaga mata, jaga hati, jaga kesehatan, juga jaga perasaan. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin oleh Mas Rian gantian.
Baik teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sama-sama. Berdoa untuk kepada pembelajaran kita masing-masing. Berdoa dengan Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.